Sekarang untuk mempraktikkan ilmu makrifat tingkat tinggi ini, kita fokuskan ke dalam kegiatan kita sehari-hari. Jangan khawatir, nanti akan masuk ke semua kegiatan, aktivitas, peribadahan kita. Kita fokuskan dalam satu kegiatan seperti sholat. Karena sholat ini pasti dilaksanakan setiap hari, dan setiap agama juga pasti ada ibadahnya masing-masing. Tinggal samakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam tilawah semesta. Ilmu makrifat tingkat tinggi kita akan fokuskan ketika melaksanakan sholat. Karena sholat adalah kegiatan kita sehari-hari. Maaf, semuanya pasti sudah tahu dan bisa melaksanakannya. Nah, tapi tentang sholat ini kita harus tahu bahwa sholat ini tidak sebatas gerakan, ucapan. Terdiri dari 3 definisi dalam sholat ini. Istilahnya ada istilah sholat syariat, sholat thariqat, dan sholat hakikat. Sholat syariat, ya ini baru semuanya sudah pada bisa syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Syarat sholat kan harus bersih dengan wudhu kalau sholat syariat. Pokoknya tentang yang gerakan, ucapan, ya doa, itu jatuhnya sholat syariat. Nah, ketika kita mau ditingkatkan ke yang lebih tinggi lagi, nah, yang dinamakan sholat thariqat. Nah, untuk sistemnya sama saja, ada syaratnya, rukunnya. Kalau tadi sholat syariat dengan wudhu, bersih-bersihnya salah satunya. Kalau sholat thariqat, bersih-bersihnya ya dengan kita mengaplikasikan pembersihan diri dari hawa nafsu, dari nafsu-nafsu yang lain juga di dalam kehidupan. Nah, nanti akan lebih terasa ketika kita melaksanakan sholat. Karena syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat ini harus menjadi satu kesatuan. Istilahnya berkumpul, ngagulung kalau istilah Sunda, dalam satu kegiatan agar tercipta sebuah kegiatan yang kalau istilah leluhur itu masagi. Semuanya itu sempurna. Nah, itulah sholat thariqat. Dalam kehidupan kita latih, kita pengendalian nafsu agar kita bersih hatinya. Tidak hanya bersih jasadnya. Kalau bersih jasad kan tadi secara syariat dengan adus, dengan wudhu itu sudah bersih. Nah, kalau sholat thariqat, pengendalian nafsu tadi dalam kehidupan, rasakanlah nanti ketika sholat akan lebih terasa kekhusyuannya. Untuk definisi ketiga ini biar mudah dipahami saja ya, secara singkat saja. Sholat hakikat ya sama juga sistemnya, ada syarat dan rukunnya juga. Kalau sholat hakikat dengan juhud, juhud ini semacam mengosongkan pikiran kita hanya kepada Allah saja, tidak ada khawatir. Kalau istilah keterangan la khaufun alaihim, ya tidak ada kekhawatiran. Pokoknya lurus saja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terlahir ketenangan jiwa, ketenangan ketika sholat, ketenangan batin. Nah, itulah 3 definisi. Maka ketika kita amalkan ketiga definisi ini dalam satu kegiatan, contohnya sholat, maka akan terlahirlah sholat yang khusyuk. Karena untuk video selanjutnya akan berdetail satu persatu tiap gerakan.
tiap rukun ya dalam sholat akan kita bongkar, bahas menurut ilmu makrifat. Nah, jika kita memahami, sudah bisa istilahnya yang ketiga tadi, maka akan terlahirlah makrifat. Syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat akan tercapai. Tinggal kita wukuf nantinya. Sekarang untuk mempraktikkan ilmu makrifat tingkat tinggi ini, kita fokuskan ke dalam kegiatan kita sehari-hari. Jangan khawatir, nanti akan masuk ke semua kegiatan, aktivitas, peribadahan kita. Kita fokuskan dalam satu kegiatan seperti sholat. Karena sholat ini pasti dilaksanakan setiap hari, dan setiap agama juga pasti ada ibadahnya masing-masing. Tinggal samakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam tilawah semesta. Ilmu makrifat tingkat tinggi kita akan fokuskan ketika melaksanakan sholat. Karena sholat adalah kegiatan kita sehari-hari. Maaf, semuanya pasti sudah tahu dan bisa melaksanakannya. Nah, tapi tentang sholat ini kita harus tahu bahwa sholat ini tidak sebatas gerakan, ucapan. Terdiri dari 3 definisi dalam sholat ini. Istilahnya ada istilah sholat syariat, sholat tarekat, dan sholat hakikat. Sholat syariat, ya ini baru semuanya sudah pada bisa syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Syarat sholat kan harus bersih dengan wudhu kalau sholat syariat. Pokoknya tentang yang gerakan, ucapan, ya doa, itu jatuhnya sholat syariat. Nah, ketika kita mau ditingkatkan ke yang lebih tinggi lagi, nah, yang dinamakan sholat tarekat. Nah, untuk sistemnya sama saja, ada syaratnya, rukunnya. Kalau tadi sholat syariat dengan wudhu, bersih-bersihnya salah satunya. Kalau sholat tarekat, bersih-bersihnya ya dengan kita mengaplikasikan pembersihan diri dari hawa nafsu, dari nafsu-nafsu yang lain juga di dalam kehidupan. Nah, nanti akan lebih terasa ketika kita melaksanakan sholat. Karena syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat ini harus menjadi satu kesatuan, istilahnya berkumpul, ngagulung kalau istilah Sunda, dalam satu kegiatan agar tercipta sebuah kegiatan yang kalau istilah leluhur itu masagi, semuanya itu sempurna. Nah, itulah sholat tarekat. Dalam kehidupan kita latih kita pengendalian nafsu agar kita bersih hatinya, tidak hanya bersih jasadnya. Kalau bersih jasad kan tadi secara syariat dengan adus, dengan wudhu itu sudah bersih. Nah, kalau sholat tarekat, pengendalian nafsu tadi dalam kehidupan, rasakanlah nanti ketika sholat akan lebih terasa kehusuannya. Untuk definisi ketiga ini biar mudah dipahami saja ya, secara singkat saja. Sholat hakikat ya sama juga sistemnya, ada syarat dan rukunnya juga. Kalau sholat hakikat dengan juhud, juhud ini semacam mengosongkan pikiran kita hanya kepada Allah saja, tidak ada khawatir. Kalau istilah keterangan la khaufun alaihim, ya tidak ada kekhawatiran, pokoknya lurus saja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terlahir ketenangan jiwa, ketenangan ketika sholat, ketenangan batin.
Nah, itulah 3 definisi. Maka ketika kita amalkan ketiga definisi ini dalam satu kegiatan, contohnya sholat, maka akan terlahirlah sholat yang khusyuk. Karena untuk video selanjutnya akan berdetail satu persatu tiap gerakan, tiap rukun ya dalam sholat akan kita bongkar, bahas menurut ilmu makrifat. Nah, jika kita memahami, sudah bisa istilahnya yang ketiga tadi, maka akan terlahirlah makrifat. Syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat akan tercapai. Tinggal kita wukuf. Nantinya ya, di video selanjutnya akan kita berdetail lagi. Semoga berkah. Salam tilawah semesta.